pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan inverse fungsi, ya. Jadi lanjutan dari materi komposisi fungsi. Baik, jadi yang pertama di sini adalah definisi dari inverse fungsi, ya. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan himpunan x, y, di mana x elemen a dan y elemen b, inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Ya, inverse fungsi f dinotasikan dengan f inverse, ya, atau f pangkat min 1. Nah, yang mana f berpangkat min 1 atau f inverse ini itu bisa dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu himpunan y, x, di mana y elemen b dan x elemen a. Baik, jadi bisa dilihat di sini ada gambar diagram panah, ya. Diagram panah yang mana fungsi f, ya, fx sama dengan 5x memetakan untuk x elemen a ke y elemen b, ya. Jadi 1 di sini berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 10, 3 berpasangan dengan 15, 4 berpasangan dengan 20, dan 5 berpasangan dengan 25. Atau bisa dinyatakan 5 dipetakan oleh fx ke 25. Nah, kemudian di sini ada diagram panah di mana G memetakan X elemen B ke Y elemen A, gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa 5 dipetakan oleh G ke 1, 10 dipetakan oleh G ke 2, kemudian 15 dipetakan oleh G ke 3, 20 dipetakan oleh G ke 4, dan 25 dipetakan oleh G ke 5. Jadi Ibu singkat saja GX-nya dengan G, gitu ya. Nah, baik, jadi dari dua gambar ini kita perhatikan bahwa fungsi G merupakan inverse fungsi F, gitu ya, sesuai dengan definisi dari inverse fungsi. Nah, sehingga F inverse X itu sama dengan Gx sama dengan X per 5, atau bisa tuliskan 1/5X. Ya. Nah, jika kalian masih mengingat tentang definisi dari fungsi bijektif, nah maka kedua fungsi ini itu merupakan untuk fungsi fx, ya, itu merupakan fungsi bijektif, gitu ya, sehingga dia memiliki inverse, ya. Jadi inverse-nya juga fungsi bijektif, ya, yaitu gx. Oke, jadi itu syarat untuk fungsi memiliki inverse adalah fungsi tersebut bijektif, seperti itu. Baik, sekarang kita berlanjut ke fungsi inverse. Nah, pengertian dari fungsi inverse. Inverse suatu fungsi itu belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut dengan fungsi inverse, gitu ya. Nah, jadi kita misalkan di sini ada gambar 1, ya. Di sini ada gambaran sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ya. Jadi ada di sana untuk diagram panah, ya, di mana fx memetakan anggota dari A ke B, gitu ya. Nah, kemudian untuk gx itu memetakan anggota dari B ke A, ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa setiap anggota darah asal itu mempunyai tepat satu kawan, ya, dengan anggota darah kawan. Maka G itu bisa disebut sebagai fungsi inverse, ya, karena G termasuk dalam fungsi, ya. Jadi Gx itu sama dengan F inverse X, gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini untuk gambar 2, di mana di sini ada Fx memetakan anggota dari himpunan A ke B, kemudian Gx memetakan anggota dari himpunan B ke A, di mana anggota-anggotanya sudah sama, ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat dari gambar 2 bahwa terdapat, ya, pada G tersebut anggota yang tidak memiliki kawan atau memiliki 2 kawan. Jadi G tersebut tidak termasuk dalam fungsi, ya. Jadi G merupakan inverse dari fungsi F, gitu ya, tapi dia bukan merupakan fungsi inverse, gitu ya, karena G itu tidak termasuk dalam fungsi. Seperti itu, ya. Jadi itu perbedaannya, mana yang merupakan fungsi inverse, mana yang tidak. Seperti itu. Baik, jadi itu pengertian dari fungsi inverse. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Nah, jadi di sini sifat dari fungsi inverse. Ada 5 sifat di sini. Yang pertama, untuk suatu fungsi, di mana fungsi f memetakan dari A ke B, itu dikatakan memiliki fungsi inverse atau f inverse dari B ke A, jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif.
Kemudian yang kedua, misalkan f inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f. Untuk setiap x elemen df dan y elemen rf, berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y-nya itu sama dengan x. Kemudian yang ketiga, misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan daerah hasil rf. Sedangkan ix itu sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi f inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f inverse komposisi fx itu sama dengan x sama dengan ix. Ya, untuk setiap x elemen df dan f komposisi f inverse x itu sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen rf. Kemudian yang keempat, jika f sebuah fungsi bijektif dan f inverse merupakan fungsi inverse f, fungsi inverse dari f inverse adalah fungsi f itu sendiri, atau dapat dituliskan atau disimbolkan dengan f inverse inverse sama dengan f. Kemudian untuk yang nomor 5, jika f dan g fungsi bijektif, berlaku f komposisi g inverse sama dengan g inverse komposisi f inverse. Jadi posisinya dibalik ya. Nah, dan G komposisi F inverse itu sama dengan F inverse komposisi G inverse. Kemudian, jika F, G, dan H itu merupakan fungsi bijektif, maka berlaku F komposisi G komposisi H inverse itu sama dengan H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse. Oke, jadi itu merupakan sifat-sifat dari fungsi inverse. Ya, silahkan dicermati dan dipahami. Baik, selanjutnya di sini bagaimana cara menentukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya. Nah, misalkan di sini bisa terlihat ya untuk grafik dari fungsi y sama dengan 5x, gitu ya. Nah, inverse suatu grafik fungsi itu dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi tersebut terhadap garis y sama dengan x. Nah, sekarang coba kita cerminkan ya untuk grafik ini terhadap garis y sama dengan x, maka diperoleh ya, bisa terlihat pada gambar, maka diperoleh grafik dari fungsi y sama dengan 1/5x gitu ya. Nah, jadi jarak antara garis titik-titik ya, titik-titik pada garis y sama dengan 5x ke garis y sama dengan x itu sama dengan jarak titik-titik pada garis y sama dengan 1/5x ke garis y sama dengan x gitu ya. Jadi jaraknya sama ke cerminnya ya, antara garis yang pertama dan bayangannya. Nah, jadi dapat disimpulkan gitu ya bahwa inverse fungsi fx sama dengan 5x itu adalah f inverse x sama dengan x/5 atau 1/5x ya, yang diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi fx sama dengan 5x terhadap garis y sama dengan x. Jadi itu cara untuk menentukan grafik fungsi inverse-nya ya. Baik, selanjutnya. Nah, cara menentukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi fx ya, jika diketahui rumus fungsinya. Yang pertama, misalkan fx sebagai variabel y. Kemudian yang kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y atau x sama dengan f inverse y. Kemudian yang ketiga, ganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh f inverse x sama dengan inverse dari fx gitu ya. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Silahkan dicermati untuk langkah-langkah itu sehingga nanti kalian bisa mencari f inverse x jika diketahui rumus fungsinya, gitu ya. Baik, jadi sekarang kita berlanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 3x plus 4/5. Inverse fungsi fx dan nilai f inverse 1 itu adalah, nah, jadi langkah yang pertama di sini untuk menyelesaikannya, ya, kita misalkan, gitu ya, fx itu sebagai y, gitu ya, y sama dengan fx, maka y sama dengan 3x plus 4/5. Nah, kalikan kedua ruas dengan 5, sehingga diperoleh 5y sama dengan 3x plus 4. Kemudian, kita pindahkan untuk 4 ke ruas kiri, jadi 5y min 4 sama dengan 3x. Berarti x sama dengan 5y min 4/3.
ya, atau bisa tuliskan seperti itu. Nah, kemudian, karena X ini sama dengan F inverse Y, ya, maka F inverse Y sama dengan 5Y min 4 per 3. Nah, substitusi Y dengan X, gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya sudah dijelaskan, gitu ya. Jadi ganti Y-nya dengan X, sehingga diperoleh F inverse X itu sama dengan 5X min 4 per 3. Nah, substitusi untuk mencari nilai F inverse 1, jadi substitusi X-nya sama dengan 1, sehingga diperoleh 5 kali 1 min 4 per 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 3. Ya, jadi sudah diketahui untuk F inverse X-nya dan F inverse 1 ya. Oke, dengan langkah-langkah itu silahkan bisa dicermati. Nah, jadi setelah kalian mencermati dan memahami ini, untuk contoh soal 1, silahkan coba kerjakan untuk latihan soal 1 ya. Nah, jadi di sini ada cara cepat. Nah, cara cepat jika fx-nya itu sama dengan ax plus b per cx plus d, untuk x tidak sama dengan min d per c, nah maka f inverse x-nya itu sama dengan min dx plus b per cx min a, untuk x tidak sama dengan a per c. Ya, jadi untuk yang fx ini pada soal, kalian bisa misalkan a-nya itu sama dengan 3, kemudian b-nya sama dengan 4, c-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada suku dengan variabel x di sana, kemudian d-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kalian coba untuk menggunakan cara cepat ini, nanti kalian akan peroleh untuk f inverse x-nya itu sama dengan 5x min 4 per 3, ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian silahkan coba untuk kerjakan untuk latihan soal 1, silahkan pilih mana jawaban yang paling tepat, dan tuliskan juga untuk cara penyelesaiannya. Oke, baik, jadi ini lanjutkan untuk contoh soal 2 ya. Nah, untuk contoh soal 2, di sini diketahui fungsi gx itu sama dengan 8x min 11, ya. Dengan daerah asal dg itu sama dengan himpunan x, demikian sehingga x-nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 7, x elemen bilangan real. Nah, jika g inverse x merupakan fungsi inverse dari gx, maka daerah asal dari fungsi g inverse x itu adalah, nah untuk cara penyelesaiannya di sini, kita substitusi batas-batas interval daerah asal pada fungsi G, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan 2 ya, ke rumus Gx, sehingga diperoleh G2 itu sama dengan 8 kali 2 min 11 sama dengan 5, dan G7 sama dengan 8 kali 7 min 11 sama dengan 45. Jadi diperoleh daerah hasil dari fungsi Gx, Rg itu sama dengan himpunan G, demikian sehingga Y-nya lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 45, dan Y elemen bilangan real. Nah, jadi daerah hasil dari Gx itu akan menjadi daerah asal dari G inverse X gitu ya, sesuai dengan definisi dari fungsi inverse ya, atau inverse fungsi. Nah, jadi diperoleh daerah asal dari fungsi G inverse X itu, jadi bisa tuliskan DG inverse itu sama dengan himpunan X, demikian sehingga X-nya lebih dari sama dengan 5, dan kurang dari sama dengan 45, dan X elemen bilangan real, gitu ya. Jadi itu untuk cara penyelesaian contoh soal nomor 2. Nah, silahkan dicermati untuk cara penyelesaiannya dan kemudian coba kerjakan untuk latihan soal 2. Silahkan dipilih mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini dan kemudian tuliskan juga untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Baik, selanjutnya di sini contoh soal 3. Diketahui fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 6x plus 15. Inverse fungsi dari fx itu adalah, nah jadi cara langkah-langkahnya untuk menyelesaikan gitu ya, diketahui fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 6x plus 15. Nah misalkan y sama dengan fx gitu ya. Nah y sama dengan x kuadrat min 6x plus 15 itu jadinya. Nah, kemudian dirubah untuk y-nya sendiri, y sama dengan, nah ini cara merubahnya, pertama coba dibagi dulu untuk koefisien dari x, min 6 dibagi 2, jadi min 3 ya. Sehingga kita rubah bentuknya jadi x min 3 kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jabarkan, ini kan menjadi x kuadrat min 6x plus 9. Nah, agar menjadi plus 15, maka kita tambahkan lagi dengan 6. Ya. Nah, jadi diperoleh y min 6 sama dengan x min 3 kuadrat.
Sehingga plus minus akar Y min 6 itu sama dengan X min 3. Jadi X sama dengan 3 plus minus akar Y min 6. Sehingga diperoleh F inverse Y itu sama dengan 3 plus minus akar Y min 6. Nah, kita substitusi Y dengan X sehingga diperoleh F inverse X itu sama dengan 3 plus minus akar X min 6. Ya, di mana X lebih dari sama dengan 6 ya, agar dia terdefinisi. Jadi untuk bilangan di bawah tanda akar itu tidak boleh kurang dari 0 gitu ya. Oke. Baik, jadi itu untuk penyelesaian dari contoh soal nomor 3. Silahkan dicermati. Ya, apabila kalian sudah paham, silahkan lanjutkan untuk mengerjakan latihan soal 3. Nah, silahkan dipilih mana jawaban yang paling tepat dan tuliskan untuk cara penyelesaiannya. Baik, selanjutnya untuk contoh soal nomor 4. Nah, di sini diketahui fungsi f(x) itu sama dengan 3x plus 4 dan gx sama dengan 4x min 5 per 2x plus 1, di mana x-nya tidak sama dengan min setengah. Inverse dari f komposisi gx itu adalah, nah berarti untuk cara menyelesaikannya kita cari dulu ya, untuk f komposisi gx gitu ya. Jadi substitusi untuk gx ke rumus fx gitu ya, sehingga diperoleh f dari 4x min 5 per 2x plus 1. Sehingga setelah disubstitusi ke dalam fungsi fx yaitu 3x plus 4 diperoleh 3 dikalikan dengan 4x min 5 per 2x plus 1 plus 4. Sehingga hasilnya di sini kalikan ya, 3 dengan 4x min 5 per 2x plus 1 diperoleh 12x min 15 per 2x plus 1 ya, plus 4. Kemudian samakan penyebut sehingga diperoleh 12x min 15 per 2x plus 1 ditambah 4 kali 2x plus 1 per 2x plus 1. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kemudian jumlahkan untuk pembilangnya sehingga diperoleh hasil 20x min 11 per 2x plus 1. Ya. Nah, jadi untuk mencari inverse dari F komposisi GX ini kita gunakan cara cepat ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Nah, sehingga diperoleh hasil untuk F komposisi G inverse X itu sama dengan min X min 11 per 2X min 20 ya. Nah, jadi dengan membagi, kita sederhanakan lagi, membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan min 1, kita peroleh bahwa bentuk lain dari F komposisi G inverse X itu adalah X plus 11 per 2X min 2X plus 20 gitu ya. Nah, jadi itu adalah rumus atau fungsi ya dari F komposisi G inverse X, yaitu X plus 11 per min 2X plus 20. Ya, silahkan dicermati untuk langkah-langkah ini ya, dalam menentukan rumus fungsi dari F komposisi G inverse X gitu ya. Nah, silahkan dicermati. Apabila kalian sudah paham, silahkan lanjutkan untuk menyelesaikan latihan soal nomor 4 ya. Nah, jadi untuk latihan soal nomor 4 di sini diketahui fungsi fx gitu ya, dan gx sama seperti contoh soal yang tadi. Nah, kemudian tentukan inverse dari f komposisi gx gitu ya. Nah, silahkan pilih mana jawaban yang paling tepat gitu ya, dan kemudian tuliskan untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh soal 5. Nah, jika fx sama dengan 2x, gx sama dengan x min 1, dan hx sama dengan x kuadrat, maka nilai f komposisi g komposisi h inverse x itu adalah berapa? Jadi, sini untuk penyelesaiannya, kita cari dulu untuk f komposisi g komposisi hx, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita substitusikan untuk hx ke gx, sehingga diperoleh f komposisi G X kuadrat ya. Nah, kemudian diperoleh setelah disubstitusi ke GX gitu ya, sehingga diperoleh X kuadrat min 1. Maka kita cari sekarang F X kuadrat min 1. Jadi substitusi untuk X-nya dengan X kuadrat min 1 pada fungsi Fx, sehingga diperoleh 2 kali X kuadrat min 1. Nah, sehingga hasilnya 2X kuadrat min 2 ya. Nah, untuk mencari inverse-nya, kita misalkan dia sebagai Y, jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 2, sehingga Y plus 2 sama dengan 2X kuadrat.
Y plus 2 per 2 itu sama dengan X kuadrat. Jadi X-nya itu sama dengan plus minus akar Y plus 2 per 2. Jadi F komposisi G komposisi H inverse Y itu sama dengan plus minus akar Y plus 2 per 2 ya. Oke, selanjutnya substitusi Y dengan X sehingga diperoleh hasil F komposisi G komposisi H inverse X itu sama dengan plus minus akar X plus 2 per 2, di mana X-nya lebih dari sama dengan min 2, agar fungsi itu terdefinisi gitu ya. Nah, baik. Jadi selanjutnya, jika kalian sudah memahami untuk contoh soal tadi ya, silahkan untuk mengerjakan latihan soal nomor 5. Ya, jadi soalnya mirip ya dengan contoh soalnya. Nah, silahkan pilih mana jawaban yang paling tepat dan kemudian tuliskan untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Ya. Nah, jadi ada 5 soal ya, tugas kalian untuk menyelesaikannya gitu ya. Kemudian kumpulkan untuk cara menyelesaikannya di Moodle ya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, jadi itu anak-anak untuk pembahasan terkait dengan fungsi inverse gitu ya pada materi kali ini. Ya, jadi silahkan dicermati lagi untuk videonya dan semoga kalian paham ya dengan apa yang Bu jelaskan. Baik, sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas.